Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Aulia Suryadi dengan NIM 238105005 dari kelas 4A kelompok 7. Di sini saya akan membuat video mengenai materi integrasi numerik metode Simpson guna memenuhi tugas mandiri mata kuliah metode numerik. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian integrasi numerik. Nah, integrasi numerik ini adalah teknik untuk menghitung nilai pendekatan integral suatu fungsi ketika penyelesaian analitik sulit atau tidak memungkinkan. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perhitungan area di bawah kurva, volume, panjang lintasan, ataupun aplikasi lainnya. Selanjutnya, untuk pengertian metode Simpson. Pada metode Simpson ini adalah salah satu teknik dalam integrasi numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan nilai integral dari suatu fungsi. Nah, metode ini didasarkan pada sebuah interpolasi parabola untuk mendekati fungsi yang akan diintegrasikan. Pada metode ini, metode Simpson memiliki dua jenis utama, yaitu yang pertama ada metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Nah, untuk pendahuluan metode Simpson bisa dilihat di samping menggunakan rumus trapesium dengan interval yang lebih kecil. Cara lain untuk mendapatkan perkiraan yang lebih teliti adalah dengan menggunakan polinomial order lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik data. Nah, bisa dilihat selanjutnya poinnya ada apabila terdapat satu titik tambahan antara fungsi A dan fungsi B, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola atau juga yang biasa disebut dengan order 2. Nah, apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara fungsi A dan fungsi B, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial order 3. Nah, rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut akan dikenal dengan metode atau aturan Simpson. Selanjutnya, pendahuluan metode Simpson bisa dilihat untuk order 2 seperti ini dan untuk order 3 seperti ini. Nah, selanjutnya ada metode Simpson 1/3. Nah, menurut bahasa ini, kita menggunakan titik berat. Artinya, ada titik garis yang kita boboti lebih berat. Nah, pendekatan yang digunakan adalah fungsi parabola dengan koefisien 1, 2, 1, tetapi juga mengembangkan integrasi trapesium. Nah, metode ini merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida, hanya saja pembagiannya bukan trapesium, tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Nah, kita bisa lihat ilustrasi di sini, xi-1 sampai dengan xi plus 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya titik tengahnya atau nilai tengahnya itu adalah xi. Nah, kalau di trapesium kita bisa menghubungkan titik dari sebelah kanan ini yang xi plus 1 dengan xi min 1 dengan pendekatan fungsi dari parabola. Nah, ketahui terlebih dahulu bahwasannya fungsi parabola secara umum adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, misalkan kita mengkuadratkan sebuah bilangan dengan X plus 3 kuadrat. Nah, kalau misalkan dijadikan bentuk umum, itu bisa jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 atau koefisien dari 1, 2, 1. Nah, ini adalah asal kata dari metode Simpson 1/3 yang dipotong menjadi 3. Nah, selanjutnya ada dengan aturan trapesium, L sama dengan delta X per 2, operasi F dikali XI min 1 ditambah F dikali XI, ditambah delta X per 2, operasi F dikali XI ditambah F dikali XI per 1. Dengan aturan Simpson, titik tengah berbobot 2. L sama dengan delta X per 3, operasi
operasi F dikali XI min 1 ditambah 2F dikali XI ditambah delta X per 3 dikali operasi 2F dikali XI ditambah F dikali XI per 1. Nah, L sama dengan delta X per 3 operasi F dikali XI min 1 ditambah 4F dikali XI ditambah F dikali XI per 1. Nah, bisa dilihat bahwasannya kenapa delta X per 3 ini karena F-nya itu 1 dan F2-nya, F yang ininya itu 2. Jadi 1 ditambah 2 adalah 3. Nah, selanjutnya metode Simpson 1/3 menggunakan pembobot-bobotan di tengah. Bisa dilihat ya dari gambar sini bahwasannya X0, X1, X2 merupakan trapesium atau metode Simpson pertama dari X0 sampai X2. Nah, dari X2 sampai X4 ini merupakan bentuk kedua. Nah, X4 sampai X6 itu bentuk ketiga. Maka dari itu selangnya ini harus diupayakan pas. Nah, jumlahnya itu harus genap. Untuk trapesium pertama ditemukan yang ini. Integral dari fx dx dengan batas x0 sampai x2. Ditambah yang ini adalah bentuk kedua yaitu integral fx dx dengan batas x0 sampai dengan x4. Nah, yang ini adalah bisa dilihat integral fx dx dengan batas xn-2 sampai dengan xn. Nah, bisa dilihat bahwasannya ini dijabarkan dari rumus yang sebelumnya yang ini ya. Nah, selanjutnya ini kita distribusikan keluar delta X per 3. Jadi delta X per 3-nya hanya 1. Operasi F dikali X0 ditambah 4F dikali X1 ditambah 2F dikali X2 ditambah 4F dikali X3 ditambah 2F dikali X4 ditambah titik-titik tambah 2F dikali Xn-2 ditambah 4F dikali Xn-1 ditambah F dikali Xn. Nah, kenapa ini ada 4, 2, 4, 2? Nah, jadi jika bilangannya ganjil, maka dia akan bernilai genap untuk angka di depannya. Jika dia I-nya genap, maka X-nya harus 2. Dan jika I-nya ganjil, dia akan bernilai 4. Maka bisa dilihat bahwasannya di sini L sama dengan delta X per 3 operasi F dikali X0 ditambah 4 dengan I-nya ganjil N-1 F dikali operasi XI ditambah 2 dengan I-nya genap N-2 maka F dikali XI ditambah F dikali XN. Nah, selanjutnya kita akan contoh. Di sini ada contohnya, hitunglah integral 3x kuadrat ditambah dx dengan batas 0 sampai 1. Nah, di sini menggunakan metode Simpson 1/3 selang H sama dengan delta x sama dengan 0,1. Maka harus genap. Bisa dilihat ini 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 ini adalah genap karena 10 ya. Nah, kita jumlahkan trapesium pertama, trapesium kedua, dan trapesium ketiga. Untuk 0 sampai 0,12 ini merupakan trapesium pertama. Dan 0,12 sampai 0,48 ini adalah trapesium kedua. Yang 0,48 sampai 1,08 ini merupakan trapesium ketiga. 1,8 sampai 1,92 ini merupakan trapesium keempat. 1,92 sampai 3 adalah trapesium kelima. Nah, semua trapesium dijumlahkan. Nah, ini bisa dipasukkan rumusnya L sama dengan delta X per 3. Operasi F dikali X0 ditambah 4, N-1 I-nya ganjil, maka akan 4 ininya, F dikali XI ditambah 2, I-nya genap, N-2, maka ininya 2 ya.
F dikali XI ditambah F dikali XN. Nah, kita masukkan selangnya. Delta X-nya 0,1. Masukkan 0,1 per 3. 0 ditambah, karena dianya ganjil yang ini, maka 4 dikali 0, semua bilangan yang ininya ganjil, yang ininya nih, yang berwarna merah yang ganjil, berarti kan 0,03, 0,27, 0,75, dan seterusnya sampai 2,43 ditambah 2, karena ia genap. Nah, masukkan 2,12, 0,12, 0,48, 1,08, dan seterusnya sampai 1,92 ditambah 3. Nah, maka bisa disimpulkan hasilnya adalah 1. Jika kita menggunakan metode analitik juga hasilnya 1. Berarti tidak ada galat dan nilai eksaknya sama. Selanjutnya ada metode Simpson 3/8. Pada penggunaan aturan Simpson 3/8, nilai fungsi f(x) pada interval a kurang dari x kurang dari b diinterpolasi dengan fungsi f3 kali x yang merupakan suatu polinomial berderajat 3 dan melalui suatu penurunan formula secara matematis. Maka akan didapatkan integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b dihampiri dengan 3h/8 operasi f dikali x0 ditambah 3f dikali x1 ditambah 3f dikali x2 dan f dikali x3, dengan hanya itu adalah b min a per 3. Nah, untuk xi ini, xi-nya adalah a ditambah i dikali h, untuk i-nya itu 0,1, titik-titik n. Nah, untuk contoh soal metode Simpson 3/8. Aturan Simpson 3/8 untuk menentukan nilai dari integral 0,2 ditambah 25x dikurang 200x kuadrat ditambah 675x pangkat 3 dikurangi 900x pangkat 4 ditambah 400x pangkat 5 dx dengan batas bawah 0 sampai dengan 0,8. Diketahui interval AB sama dengan 0,08. Jumlah subinterval untuk Simpson 3/8 adalah 3 karena menggunakan 4 titik. Nah, kita bisa cari subintervalnya terlebih dahulu, yaitu b min a per 3. Maka 0,8 dikurangi 0 per 3 sama dengan hasilnya 0,2667. X0 sama dengan a sama dengan 0, X1 sama dengan rumusnya masukkan a ditambah i dikali h. X1 sama dengan 0, A-nya 0 ditambah 1, karena X-nya 1 dikali 0,2667, maka hasilnya 0,2667. Selanjutnya X2 sama dengan A ditambah I dikali H. X2 sama dengan 0 ditambah 2 dikali 0,2667, sama dengan 0,5334. Untuk X3 sama dengan B sama dengan 0,8. Nah, kita masukkan hasil yang ini dalam integral yang ini. Maka operasi fx0 sama dengan f dikali 0 sama dengan 0,2 ditambah 25 kali 0 dikurang 200 kali 0 pangkat 2 ditambah 675 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 900 kali 0 pangkat 4 ditambah 400 dikali 0 pangkat 5, hasilnya 0,2. fx1 sama dengan f dikali 0,2667 sama dengan 0,2 ditambah 25 dikali 0,2667 dikurang 200 dikali 0,2667 pangkat 2 ditambah 675 dikali 0,2667 pangkat 3 dikurangi 900 dikali 0,2667 pangkat 4 ditambah 400 dikali 0,267 pangkat 5, maka menghasilkan 0,2 ditambah 6,6675 dikurang 14,225 ditambah 12,804 ditambah 4,553 ditambah 0,539, maka hasilnya adalah 1,432. Nah, selanjutnya diselesaikan sampai fx3. Nah, kalau sudah selesai bisa kita masukkan ke rumus yang ini ya. Integral fx dx dengan batas a sampai b dihampiri dengan 3h/8 operasi f dikali x0 ditambah 3f dikali x1 ditambah 3 dikali f2 dikali 3
3 dikali fx2 ditambah f dikali x3. Maka 3 hanya ditemukan kan 0,2667 masukkan. Nah, yang ini 3f x1 berarti 0,2 ditambah 3 kali 1432 tambah 3 kali 3,487 ditambah 0,232. Maka bisa dilihat hasilnya adalah 1,5189. Untuk nilai eksaknya adalah 1,6406. Nah, kesimpulannya, jika dibandingkan dengan hasil sebenarnya yang dihitung secara analitik, hasil seperti itu sudah cukup akurat. Tetapi akan lebih akurat jika menggunakan metode Simpson 1/3, karena pada metode ini menggunakan beberapa subinterval. Selanjutnya ada Galat. Nah, diketahui X bintangnya itu 1,5189. Dilihat dari nilai yang ini, nilai apromasi. Nah, untuk nilai eksaknya dijadikan X sama dengan 1,6406. Yang pertama ada Galat absolut, rumusnya EA sama dengan mutlak X dikurang X bintang. EA sama dengan mutlak 1,6406 dikurang 1,5189. Maka EA adalah 0,1217. Yang selanjutnya ada Galat relatif. Rumusnya ER sama dengan mutlak X dikurang X bintang per mutlak X dikali 100%. ER sama dengan masukkan hasil EA 0,1217 dibagi mutlak X, ini masukkan nilai eksaknya 1,6404 dikali 100%. ER sama dengan 0,1217 per 1,6406 dikali 100, maka ER hasilnya adalah 7,418%. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode Simpson. Yang pertama ada kelebihan. Nah, yang kelebihan itu ada 3, yaitu yang pertama, sangat akurat untuk fungsi yang dapat diaproksimasi dengan polinomial derajat rendah. Contohnya kuadrat untuk Simpson 1/3 dan kubik untuk Simpson 3/8. Nah, yang kedua adalah dengan jumlah titik yang sama, hasil Simpson sering lebih dekat ke nilai integral eksak daripada metode trapesium. Yang ketiga, metode ini efektif untuk fungsi eksponensial, trigonometri, dan lainnya. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan memilih 3 jenis, yaitu yang pertama adalah jumlah subinterval untuk Simpson 1/3 harus segmen genap, sedangkan untuk Simpson 3/8 harus segmen kelipatan 3. Yang kedua, jika fungsi memiliki diskontinuitas, turunan tak kontinu atau bentuk tajam, maka akurasinya dapat menurun drastis. Yang ketiga, meskipun lebih akurat, rumus Simpson cenderung lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak evaluasi fungsi. Nah, cukup sekian pemaparan materi mengenai integrasi numerik metode Simpson dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.